Shalom anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha dan anak sekolah minggu Pos PI Lau Bekri. Nah, kita bersyukur untuk minggu ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bekri. Tema kita pada minggu ini yaitu menjadi pendamai. Nah, anak-anak sekolah minggu, seperti biasa sebelum kita beribadah, maka kita persiapkan Alkitab kita, uang persembahannya, dan juga mempersiapkan hatinya. Supaya ketika ibadah, anak sekolah minggu tidak jalan-jalan, tidak makan-makan, dan tidak ngobrol-ngobrol. Oke? Fokus kepada ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini Inang juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu anak kami Gebi Aulia Togatoro, Joy Agung Munte, Rugun Haloho, Restu Anggi Purba, Stefani Sinaga, Esther Sinaga, Marcel Agustinus Saragi, Rahel Samara Saragi, Uco Girsang, dan Arga Syaputra. Kado ulang tahun dari kami guru-guru sekolah minggu diambil dari Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak sekolah minggu, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk di sepanjang minggu ini Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya teman-teman kami atau anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Guru-guru sekolah minggu juga yang sedang sakit, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada kami. Bahkan untuk orang tua kami ya Bapak, orang tua anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga ada yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan juga yang memberikan penyembuhan kepada mereka. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan yang baik untuk boleh diam dalam hati anak-anak sekolah minggu sehingga mereka boleh menikmatin setiap pujian, bahkan menikmati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya ya Bapa. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di dalam hati Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang belum kasih salam? Ayo, kami sama Inang kasih salam dulu. Salam Inang. Iya. Hari ini kita mau kasih selamat sama Tuhan, kasih salam sama Tuhan. Kita angkat pujian kita ya. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Oke, semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah bangkit berdiri. Sama dengan Inang, kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Kita bersama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan. Siap? Iya. Dua, ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi katakan selamat pagi Tuhan.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah kami ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat, dengan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami undang duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita mau bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Tapi Inang, kalau lagu ini, Ya, kalau duduk nggak enak loh Nang. Betul, Nang. Kita harus mengundang anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi sambil bergerak. Iya. Baiklah, anak-anak Inang semua kami undang untuk berdiri. Siap. Sekarang kita sampai di ayat hafalan. Adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya sesuai dengan tema kita tadi, yaitu menjadi pendamai. Nah, buat kelas besar dan kelas remaja, ayat hafalan diambil dari Roma 12 ayat 17. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, kirimkan ayat hafalannya ke grup WA orang tua. Kalau anak remaja boleh langsung ke grup remaja GKPS Maranatha. Salam teman-teman sekolah minggu kami. Ayat hafalan kita hari ini adalah keluarga bilang teman-teman shalom. Yosua 24 ayat 15b.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh adik kita Castro Sinaga. Mari kita bernyanyi bersama sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sumberlah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas karunia yang telah Kau berikan di hadapan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih atas kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan buat kami semua ya Bapa, berikanlah kami rezeki dan kesehatan. Buat kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan semua orang. Ya Bapa, buat kami semua ya Bapa, jika ada teman-teman kami yang sedang sakit, semoga Kau pulihkan ya Bapa, agar mereka bisa melakukan aktivitas mereka seperti dulu lagi. Dan Bapa, berikan berkati ya Bapa, supaya COVID-19 ya Bapa bisa hilang dari dunia ini, agar kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi ya Bapa. Ya Bapa, hapuskanlah semua dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, dan inilah doa anak-Mu Bapa. Terima kasih, Luli. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak Inang semua, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan yang baik supaya masuk dalam hati kita, supaya mengajarin kita akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian kita, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolonglah aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh hadir Bapa, mengikuti ibadah anak sekolah minggu yang kami adakan setiap minggu. Walaupun kami adakan ibadah kami secara live, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah hati kami semuanya. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di tengah hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kami mintakan kepada anak sekolah minggu kami yang cantik, Tiara Saragi, untuk membacakannya. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Shalom Inang Guru Sekolah Minggu, shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca bersama ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya.
Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya sendiri datang dan sujud kepadanya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu semua, tadi sudah mengikuti pembacaan firman kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Di situ tadi ada satu tokoh yang berulang-ulang disebut, yaitu yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak dari bapak yang namanya Yakub. Yusuf memiliki jumlah saudara 11. Berarti berapa ya anak-anak sekolah minggu jumlah anak daripada bapak Yakub? 12 orang. Ya, pandai semuanya. Jadi anak bapak Yakub adalah 12 orang. Jadi dari yang ke-12 orang ini ternyata Yusuf merupakan kesayangan daripada ayahnya Yakub. Kenapa ya ayahnya begitu sayang kepada Yusuf? Karena Yusuf lahir pada saat Yakub ayahnya sudah tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang paling penting ya, Yusuf merupakan anak yang rajin, anak yang patuh, anak yang penurut dan tidak mau melawan perintah ayahnya Yakub. Sehingga Yakub begitu sayang kepada Yusuf. Kemudian saking sayangnya Yakub kepada Yusuf anaknya, maka pada suatu ketika Yakub menyuruh seseorang untuk menjahitkan pakaian yang akan dipakai oleh Yusuf. Nah, pada saat Yusuf mengenakan pakaian yang diberikan oleh ayahnya Yakub, ternyata Yusuf semakin ganteng ya anak-anak sekolah minggu, sehingga saudara-saudaranya, abang-abangnya melihat Yusuf dengan nada cemburu dan sinis. Mereka semakin cemburu melihat Yusuf yang begitu diperhatikan oleh ayahnya Yakub. Tapi walaupun seperti itu, mereka tidak berani bertindak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada Yusuf, karena mereka takut ayahnya Yakub akan memarahi mereka. Nah, tibalah ya anak-anak sekolah minggu waktu yang ditentukan oleh mereka. Yakub ini adalah orang yang sangat kaya. Dia memiliki domba-domba yang banyak, sehingga anak-anaknya yang semua tadi saudara-saudara Yusuf, suatu ketika menggembalakan domba-dombanya jauh daripada rumah mereka. Setelah beberapa hari, ayah mereka Yakub menyuruh Yusuf, karena Yusuf pada saat itu tidak ikut menggembalakan domba-domba. Yakub mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, pergilah, jumpailah abang-abangmu, jumpai saudara-saudaramu,
mereka menggembalakan domba-domba. Bawalah makanan ini. Kemudian karena Yusuf itu adalah seorang penurut, dia mengikuti apa saja yang dikatakan oleh ayahnya Yakub. Lalu Yusuf pun pergi menjumpai saudaranya. Pada saat saudaranya menggembalakan domba-dombanya, saudaranya melihat Yusuf dari jauh. Kemudian mereka memiliki ide yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, yaitu mereka ingin mencelakakan Yusuf. Sehingga pada saat itu mereka memiliki ide, karena kebetulan pada saat itu ada saudagar orang Mesir melintasi tempat mereka menggembalakan domba-domba. Lalu mereka memiliki ide ingin menjual Yusuf. Lalu pada saat Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya membuka baju Yusuf, kemudian menjual Yusuf kepada saudagar orang Mesir. Nah, akhirnya jadilah Yusuf berada di Mesir. Ternyata anak-anak sekolah minggu, walaupun si Yusuf statusnya sudah menjadi budak, karena Yusuf tetap berbuat baik dan tetap diberkati Tuhan karena dia takut akan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepadanya, sehingga Yusuf dipercayakan oleh raja orang Mesir menjadi tangan kanannya, atau Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, tepatnya sebagai wakil raja. Kalau kita di Indonesia ya seperti wakil presiden ya, tapi ini karena raja dia menentukan wakilnya, terpilihlah Yusuf. Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata penduduk Mesir menjadi makmur, makanan berlimpah ruah. Tetapi negara atau daerah di sekitar Mesir terjadi bahaya kelaparan yang sangat besar, termasuk daerah atau kampung halaman daripada Yusuf. Karena kelaparan yang terjadi sangat dahsyat, maka persediaan makanan di kampung halaman Yusuf pun habis. Sehingga Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk segera pergi ke Mesir membeli perbekalan makanan mereka. Pergilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Dari jauh Yusuf sudah mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf, karena pada saat itu Yusuf mengenakan pakaian pejabat ataupun pakaian wakil raja. Pada saat itu Yusuf ingin sekali memeluk saudara-saudaranya, termasuk adik kesayangannya satu-satunya, Benyamin, karena Yusuf sangat sayang kepada Benyamin. Pada saat saudara-saudaranya membeli perbekalan makanan, Yusuf meladeni mereka dengan begitu baik, dan Yusuf memberikan perbekalan makanan yang lebih daripada yang mereka minta, dan uang yang diberikan sebagai alat tukar pada saat itu dikembalikan Yusuf ke dalam goni atau kantongan mereka. Sehingga pada saat terjadi pemeriksaan, mereka dituduh telah melakukan kecurangan. Sebenarnya tujuannya supaya adik mereka Benyamin tetap tinggal di Mesir sebagai jaminan supaya mereka membawa ayahnya Yakub ke Mesir pada saat mereka akan datang kembali ke Mesir. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita perhatikan ini gambarnya ya. Ini pada saat Benyamin sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan bagi Yusuf bahwa mereka akan membawa ayah mereka kembali ke Mesir. Nah, anak-anak sekolah minggu, akhirnya
Mereka pun membawa ayahnya dan keluarga mereka ke Mesir, dan mereka tinggal menetap di Mesir. Dan Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan begitu baik. Yusuf tidak pernah dendam, tidak pernah sakit hati kepada saudara-saudaranya atas apa yang sudah mereka perbuat. Karena ayahnya Yakub sudah tua, akhirnya Yakub pun meninggal dunia. Nah, disinilah permasalahan bagi saudara-saudara Yusuf. Mereka takut kalau ayahnya sudah meninggal, maka Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Mungkin selama ini Yusuf baik kepada mereka karena masih ada ayahnya Yakub masih hidup, ya. Sehingga Yusuf selalu berbuat baik kepada mereka. Sehingga mereka menemukan ide kembali, ya. Seolah-olah mereka mempunyai ide bahwa sewaktu hidup Yakub ayah mereka, Yakub pernah berpesan kepada Yusuf bahwa seandainya nanti aku telah meninggal dunia, supaya Yusuf tetap memperhatikan saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Yakub yang lainnya. Sehingga pada saat mereka menjumpai Yusuf, ya, ini saudara-saudaranya, abang-abangnya menjumpai Yusuf, mereka meminta maaf, ya, anak-anak sekolah minggu. Mereka meminta maaf kepada Yusuf. Mereka takut bahwa Yusuf tidak akan mau memaafkan mereka. Ternyata coba kamu perhatikan, Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan begitu semangat. Dia memeluk abangnya. Karena dia memeluk abangnya, maka saudaranya yang lain ada yang merasa terharu sampai menangis, ada yang merasa bengong melihat bagaimana kebaikan Yusuf terhadap saudara-saudaranya, terhadap abangnya yang mau mengampuni mereka. Nah, kita lihat bagaimana rendah hatinya Yusuf, bagaimana baiknya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki rasa dendam, dia tidak memiliki rasa sakit hati, tidak memiliki rasa benci kepada saudara-saudaranya. Kenapa ya anak-anak sekolah minggu? Yusuf tetap baik kepada saudara-saudaranya? Karena Yusuf merasakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf melihat dari segi positif, ya. Karena kalau saudara-saudaranya tidak menjual Yusuf, maka Yusuf tidak akan menjadi wakil raja seperti sekarang. Nah, itulah hebatnya Yusuf, ya, anak-anak sekolah minggu. Dia mampu memaafkan saudara-saudaranya dengan tulus dan dengan kasih yang sangat besar. Nah, sekarang Inang mau bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, pernah tidak berantem atau berkelahi atau sakit hati sama abang, sama adik, sama kakaknya? Iya, pasti pernah, ya. Apakah anak-anak sekolah minggu kalau misalnya dimarahi kakaknya, berantem sama abangnya, langsung benci kepada abang atau kakak atau adiknya dan tidak mau menegur? Oh, bagus, ya. Semuanya mau memaafkan, mau menegur dan tidak sakit hati kepada abang, adik atau kakak. Jadi melalui firman hari ini kita diminta supaya anak-anak sekolah minggu mampu mengampuni, mampu memaafkan semua kesalahan yang mungkin menyakitkan hati kita, yang mungkin menyakitkan perasaan kita terhadap saudara-saudara kita.
Kalau kita mampu melakukan itu, maka berkat Tuhan akan datang yang banyak buat anak-anak kami yang di rumah. Tuhan akan memberkati semua anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik. Demikianlah anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini, kita harus mampu memaafkan dan mengampuni kesalahan saudara-saudara kita. Jadi sebagai PR buat anak-anak sekolah minggu, buat anak sekolah minggu kelas kecil, nanti tolong diucapkan, diulangin perkataan atau kalimat seperti ini. Aku mau memaafkan saudaraku, sambil menyalam atau mencium saudaranya, apakah abangnya, apakah kakaknya, apakah adiknya ya. Untuk kelas kecil, Inang ulangi, nanti dipeluk abang atau kakaknya, bilang, kakak, abang, aku mau memaafkan kakak, aku mau memaafkan abang. Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas besar, Inang kasih pertanyaan hanya satu. Apa itu memaafkan? Nah, nanti dijawab ya. Apa itu memaafkan? Nah, Inang tunggu nanti sekaligus dengan ayat hafalan hari ini. Apa itu memaafkan untuk kelas besar dan kelas remaja. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami harus mampu memaafkan saudara-saudara kami yang mungkin menyakitkan hati kami. Ajarin kami Tuhan, agar kami mampu melakukan memaafkan mereka. Ajarin kami juga Tuhan, agar kami mau memaafkan kesalahan daripada saudara-saudara kami, seperti teman-teman kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu kami, berkati mereka Bapa di dalam bangku sekolahnya, di dalam pertumbuhan perkembangannya. Tuhan jagai mereka, jadikan mereka menjadi anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang sehat, dan biarlah Tuhan mereka dapat menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik sebagaimana yang Engkau berikan kepada Yusuf. Biarlah Bapa, anak-anak sekolah minggu kami ini dapat menjadi kebanggaan Tuhan dan kebanggaan kami semuanya. Berkati mama papanya, berkati kami guru-guru sekolah minggu, berkati juga pengurus sekolah minggu, sehingga kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu sudah siap dengan persembahannya? Iya, biasa di gereja kita angkat semua ya. Berbahasa Simalungun, hubere doon, hubani, harajaoni, naibata. Hari ini kita akan beri persembahan dengan sukacita. Kita angkat pujian kita 100, 100, 100. Seratus, persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus
100. Sekali lagi ya. 100, 100, 100. Persembahanku adalah 100. Setia, jujur dan tulus. Persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus. Persembahanku adalah 100. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tadi kita sudah menaikkan lagu pujian, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ingat juga adik-adik untuk tetap kirim ayat hafalannya dan jawaban kuis yang sudah diberikan oleh guru sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak juga akan menyampaikan beberapa tips mengatur waktu selama berkegiatan dari rumah. Saat harus tinggal di rumah selama pandemi, kita mesti lebih cermat lagi mengatur waktu. Karena banyak yang harus dituntaskan seperti tugas-tugas dari sekolah, membantu orang tua di rumah, kita juga butuh waktu untuk beristirahat, dan kita sebagai seorang Kristen juga butuh waktu untuk bersaat teduh. Jadi, bagaimana caranya agar pengaturan atau manajemen waktu kita bisa maksimal setiap harinya? Nah, mari kita simak tipsnya. Yang pertama, susun rencana atau agenda kegiatan. Menyusun jadwal ini penting dan pembagian waktu yang jelas. Kita tidak akan menunda-nunda tugas yang akan dituntaskan. Dan dengan menyusun agenda kegiatan, kita juga memiliki rutinitas yang jelas juga. Yang kedua, urutkan prioritas kegiatan. Adik-adik sendiri harus tahu kegiatan dan tugas apa yang harus diutamakan. Jadi, kamu buat daftar kegiatan atau daftar tugas yang harus segera diselesaikan terlebih dulu. Itu ada di urutan yang pertama, lalu dilanjutkan di urutan yang kedua, di urutan yang ketiga, dan seterusnya. Lalu tips yang ketiga,
tetap ingat untuk relaksasi. Dengan mengerjakan beberapa tugas seperti tugas sekolah, dapat membuat kita menjadi penat adik-adik. Jadi kita perlu beristirahat untuk meredakan badan yang lelah, dan kita juga butuh relaksasi agar otak kita dapat lebih rileks. Yang keempat, perhatikan poin-poin penting yang lain. Selagi menyusun jadwal kegiatan, kita harus perhatikan juga jadwal jam tidur kita. Dengan istirahat yang cukup, kita dapat menjaga sistem imun kita. Maka upayakan jam tidur kita tetap teratur dan sertakan juga jadwal untuk berolahraga ya. Lalu yang kelima, kita harus mampu jika diperlukan untuk memisahkan diri dari hal yang dapat mengalihkan fokus kita. Misalnya seperti suara televisi atau seperti mengakses sosial media. Jadi dengan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang mengalihkan fokus kita, tugas kita yang harus kita kerjakan dapat dituntaskan dengan lebih cepat. Nah, buat adik-adik yang belum menyusun jadwal rutinitas setiap harinya, bisa diikuti ya tips seperti yang tadi. Nah, baiklah adik-adik, sekianlah tips untuk mengatur waktu selama berkegiatan dari rumah yang bisa kakak sampaikan. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.